Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta rahmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertemukan kembali pada malam hari yang berbahagia ini dalam rangka mengaji ilmu fikih. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ini, majelis ilmu yang mulia ini, Allah juga akan mengumpulkan kita di surganya kelak nanti bersama teman-teman kita dan juga keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik para jamaah sekalian, seperti biasanya jadwal rutin sekolah fikih bahwasanya Selasa malam ini yang akan menjadi pemateri kita adalah Ustadz Muhammad Ajib LCMA, yang mana beliau akan menjadi pemateri di pembahasan fikih puasa. Ini Ustadz Ajib sudah bergabung bersama kita di studio. Mari kita sapa Ustadz Ajib sejenak dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz, ini perjuangannya lumayan Ustaz ya, dari Bekasi kemari. Iya, lumayan jauh ya. Nyebrang planet ya. Planet Bekasi. Ya, semoga usaha antum dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah sekalian, ini sebentar lagi kita akan langsung memasuki ke sesi materi. Mari kita persiapkan diri kita dulu. Kemudian kita persiapkan bahan-bahan ataupun alat-alat yang dibutuhkan selama belajar. Walaupun sebenarnya ini ada PowerPoint ya yang dibuat oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ajib. Kalau para jamaah nanti menginginkan PowerPoint, mungkin bisa memohon atau meminta secara langsung kepada Ustadz Muhammad Ajib. Bukan sama Ana ya, soalnya Ana bukan pemiliknya. Baik, mari kita persilahkan Ustadz Ajib untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Ajib, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih puasa ya. Dan alhamdulillah pertemuan kita untuk malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga Ustaz Akbar ya. Iya Ustaz. Karena yang pertama kita sudah membahas mengenai pengertian atau pensyariatan puasa. Kemudian pertemuan kedua itu masalah keutamaan dan hikmah puasa ya. Nah kemudian ini yang ketiga adalah pada malam hari ini. Kemarin izin saya minggu lalu tidak bisa hadir ya. Padahal flyer udah disebar Ustaz. Udah disebar ya? Iya. Ya, mohon maaf ya. Baik, pertemuan yang ketiga ini kita pembahasannya mengenai puasa wajib Ustaz Akbar. Baik Ustaz. Jadi nanti kita akan bahas puasa wajib itu apa saja. Apakah hanya puasa Ramadan atau ada puasa wajib yang lainnya. Nah, itu poin kita pada malam hari ini. Makanya judul besarnya adalah puasa wajib. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang puasa wajib, para ulama kita, ini Ustaz Akbar ya, itu mengklasifikasikan hukum puasa itu nanti menjadi empat bagian atau 4 hukum lah gitu. Ada puasa yang hukumnya wajib nanti ya, ini yang pertama. Kemudian nanti yang kedua ada yang hukumnya puasa sunnah.
nanti yang ketiga ada puasa haram, bahkan yang keempat nanti ada puasa yang hukumnya makruh. Ya, jadi hanya 4 nih pengklasifikasian hukum puasa. Padahal kalau dalam hukum taklifi itu kan ada 5 ya. Ya Ustaz. Wajib, sunnah, haram, makruh, satu lagi apa itu? Mubah ya. Tapi di sini tidak ada nih. Puasa mubah itu tidak ada. Ya, jadi hanya berlaku 4 di sini untuk hukum puasa. Nah, yang pertama ini nanti yang akan kita detailkan ini ya jamaah. Puasa wajib itu diantaranya nanti ada puasa Ramadan, kemudian qodok Ramadan, kemudian ada puasa nazar dan puasa kafaroh. Ini contoh-contoh puasa wajib. Insya Allah akan kita detailkan nanti satu persatu ini 4 poin ini. Kemudian yang kedua ya, hukum puasa yang kedua ini adalah puasa sunnah. Ya, ini nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya barangkali ya, di pertemuan keempat ya. Puasa sunnah ini lumayan banyak. Contohnya nanti ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Tahu Ayyamul Bid ya? Jamaah ya, puasa 3 hari setiap bulan Komariah itu ya. Kemudian ada puasa di bulan Muharram, lalu ada puasa di bulan Rajab, kemudian ada puasa di bulan Sya'ban, dan kemudian yang keberapa itu 7 ada puasa Syawal, lalu yang ke-8 puasa Dzulqa'dah, dan yang ke-9 puasa Dzulhijjah. Ini puasa-puasa yang dikategorikan sebagai puasa sunnah. Nah, insya Allah nanti kita detailkan juga ini di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian klasifikasi hukum puasa yang ketiga adalah puasa haram. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah, tapi ada puasa yang hukumnya haram. Ya maksudnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Unik nah, ini Ustaz berarti ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah, puasa haram ini diantaranya kata para ulama satu ya, contohnya adalah puasa tanggal 1 Syawal, yaitu pas Lebaran Idul Fitri. Ya. Orang lagi enak makan kue ya, makan lontong, dia puasa sendirian. Tidak boleh, haram malahan ya. Ya, malah berdosa, haram ya. Tidak boleh berpuasa di tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri itu ya. Kemudian puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan ini? Hari raya Idul Adha. Itu tidak boleh juga, haram hukumnya berpuasa di hari raya Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, 3 hari setelah Idul Adha itu yang kita kenal dengan istilah hari Tasyrik. Ya, itu juga tidak boleh berpuasa, termasuk puasa yang haram di situ. Ada lagi puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Nanti kita bahas. Insya Allah di pertemuan keberapa ini ya, kita bahas tentang puasa haram ini. Ada lagi puasa hari syak. Syak itu hari Ragu gitu. Nanti ada penjelasan khususnya. Nah, ini contoh-contoh puasa yang dihukumi haram oleh para ulama. Nah, yang terakhir ada puasa hukumnya makruh. Dia ini sah. Ya. Secara syariat kata para ulama kalau dilakukan sah. Tapi makruh, maksudnya kalau bisa jangan gitu loh. Apa contohnya kira-kira? Nih, puasa sunnah khusus di hari Jumat saja. Misalnya ada orang tiba-tiba pengen puasa ya, tapi dia mengkhususkan hari Jumat saja gitu. Atau hanya hari Sabtu saja gitu. Atau hanya hari Ahad saja. Nah, nanti penjelasan detailnya ya kita bahas di puasa makruh ya. Pertemuannya ya setelah selesai puasa sunnah, puasa haram, dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ini pengklasifikasian hukum puasa itu ada 4 lah ya kurang lebih. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh begitu. Nah, hari ini Ustaz Omar dan jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya akan fokus pada puasa wajib. Yang nomor 1 berarti ya. Yang nomor 1 yaitu mengenai puasa wajib. Langsung saja Ustaz Akbar, kita bahas dulu dari segi pengertian dulu ya. Apa itu yang dimaksud dengan wajib ya. Ini sebetulnya pembahasan tentang apa ya, bagian dari usul fikih juga ya. Wajib secara bahasa dan istilah, kita bahas dulu secara bahasa. Ustaz Akbar barangkali bisa dibantu untuk membacakan redaksi kitabnya. Baik Ustaz. Al-wajibu fil lughah Ya. ismun fa'ilun min wajaba yajibu wujuban ay lazima. Ya. Jadi dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu disebutkan definisi wajib secara bahasa. Al-wajib fil lughah. Fil lughah itu secara bahasa artinya. Wajib secara bahasa adalah isim fa'il dari wajaba yajibu wujuban. Jadi wajaba kan fi'il madinya, ya toh?
terus yajibu fi'il mudhari'nya, wujuban itu masdarnya, nanti isim fa'ilnya itu adalah wajibun, fahuwa wajibun. Jadi wajib itu berasal dari kata wajaba yajibu wujuban gitu. Nah, maknanya ai lazima. Lazima itu sebuah keharusan. Jadi yang namanya wajib itu ya harus gitu lah. Ya, ini secara apa namanya? Bahasa disebutkan seperti itu. Nah, adapun secara istilah jamaah sekalian, wajib itu maknanya adalah, ini saya ambilkan definisi wajib dari kitab Al-Waraqat ini. Oh, usul Kitab fikih siapa banget ini. Ya, kitabnya siapa ini? Imamul Haramain. Iya, Imamul Haramain ya. Kitab yang sangat luar biasa ini untuk pembelajaran usul fikih ya. Di halaman 8 Imamul Haramain mengatakan, silakan dibaca Ustaz Akbar. Fal wajibu Ya. ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Jadi kata Imamul Haramain, fal wajibu, wajib itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi, yaitu sesuatu yang diganjar pahala bagi yang melakukannya. Jadi kalau dikerjakan, ya, sesuatu yang wajib kalau dikerjakan dia berpahala, diganjar pahala. Ya, Ustaz. Tapi sebaliknya wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, dan dihukum ya. Dihukum itu bukan doa itu ya, dosa maksudnya dia. Itu ketikanya kurang es gitu ya. Dihukum, ya, maksudnya dia berdosa bagi yang meninggalkannya. Gitu. Jadi ya ini definisi secara usul fikihnya seperti itu. Intinya wajib itu ya kalau kita kerjakan ya berpahala, ya. Kalau ditinggalkan Anda berdosa. Dapat ikop lah ya. Ikop itu semacam balasan atau siksaan lah begitu. Oke, ini bicara tentang definisi wajib secara bahasa dan istilah. Nah, selanjutnya jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan yang tadi macam-macam puasa wajibnya. Kan tadi puasa ada secara hukum ada 4 ya. Ya, Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh, ada 4. Nah, kita malam hari ini tuh membahas yang nomor 1 ini, yaitu puasa wajib itu. Ya. Apa saja? Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ustaz Akbar. Di antara puasa yang hukumnya wajib, nah ini yang sudah masyhur sekali ya di telinga kita, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu termasuk puasa yang hukumnya wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Coba dibacakan Ustaz Akbar. Qala al-Imam an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu la yajibu shaumun la yajibu shaumun ghairu ramadhana bi asli syar'i bil ijma'. Ya. Jadi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu jilid ke-6 ya, halaman 248, Imam Nawawi mengatakan la yajibu shaumun. Tidak wajib puasa itu. Ghairu Ramadan, selain puasa Ramadan. Artinya ya Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi semua puasa itu tidak ada yang hukumnya wajib kecuali Ramadan gitu. Ya. Bi asli syar'i bil ijma'. Ini berdasarkan dalil-dalil syariat dan juga ijma' para ulama atau kaum muslimin. Nah, ini bukti bahwa puasa Ramadan itu sudah diijma'kan oleh para ulama, sudah disepakati tentang kewajibannya. Nah, masalahnya begini Ustaz Akbar. Puasa Ramadan itu kan wajib ya? Ya, Ustaz. Wajibnya buat siapa? Nah, kita lihat. Nah, ini kita ambil dari kitab yang lain biar enggak bosan Al-Majmu' terus misalnya. Dari kemarin kok Al-Majmu' terus ya. Kan kitab fikih madzhab Syafi'i banyak ya jamaah sekolah fikih. Ini kita ambilkan dari kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar. Ini kitab syarah apa ini? Syarah matan Abu Syuja, ya, matan takrib ya. Matan Abu Syuja itu syarahnya ini diantaranya Kifayatul Akhyar. Silahkan dibaca Ustaz Akbar. Qala al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i rahimahullah thumma wujubuhu yata'allaqu bil muslim al-baligh al-aqil al-qadir. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya, beliau ini ulama madzhab Syafi'i ya. Beliau mengatakan bahwa kewajiban puasa Ramadan itu dia berlaku bagi empat hal atau 4 orang. 1, muslim. 2, balik. 3, akil ya. Ada Ustadz Akil ya. 3, akil. Yang keempat, al-qadir ya. Ini kalau kita terjemahkan, muslim itu orang Islam,
Al-balik itu yang sudah balik. Ya, kemudian yang ketiga al-akil itu berakal ya. Bukan orang gila gitu ya. Akalnya sehat lah gitu. Kemudian yang keempat itu qadir, mampu berpuasa. Nanti kita akan detailkan. Jadi tolong dihafalkan nih syarat orang itu wajib puasa Ramadan itu ini, 4 ini. Ya, ini penting juga kita ketahui karena kan kalau kita bicara puasa Ramadan wajib, iya wajib. Buat siapa kewajiban itu? Nah ini syaratnya ada 4. Jadi 4 ini sebetulnya kalau dalam ilmu fikih itu dia termasuk syurutul wujub ya, syarat wajib. Kalau tidak salah itu di kitab Matan Abu Syuja ya, di apa namanya Takrib itu, kitab Takrib karya Imam Abu Syuja itu disebutkan bab puasa itu ya. Wasyaro itu wujubis siyami arba'atu asya'a. Syarat kewajiban puasa itu ada 4, arba'atu asya' kata Imam Abu Syuja. Bahasanya hampir mirip dengan ini, cuma bukan al-muslim. Beliau bilangnya itu satu al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudroh ala saum. Itu bahasa di kitab takrib kayak gitu. Ya, saya menghafal karena menghafal dulu tadi. Bukan karena hafal semua kitabnya ya jamaah ya. Ini kita hafalkan khusus di bab puasa saja tadi. Jadi hampir mirip nih redaksinya di dalam kitab takrib itu. Intinya syarat wajib puasa itu ya 1 muslim, 2 balik, 3 akil, 4 mampu gitu. Nah, kita akan jabarkan nih satu persatu. Muslim berarti kalau orang kafir, ini kafir yang asli ya. Bukan kafir yang kawi-kawi, maksudnya yang bukan murtad tuh ya. Yang asli memang dari lahir dia kafir gitu. Yang seperti ini maka dia tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Bahkan kalau orang kafir ini masuk Islam, dia wajib nggak mengqadha puasa Ramadan yang selama dia kafir. Nah ini kadang-kadang juga banyak yang bertanya nih masalah ini. Pak Ustadz, saya punya tetangga, dia dari lahir kafir, maksudnya bukan Islam gitu ya. Tapi setelah dewasa, ya, umur 40 tahun dapat hidayah, ya, ikut pengajian dan sebagainya, hijrah lah gitu ya, ibaratnya gitu. Masuk Islam gitu. Bagaimana dengan puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama dia dari balik tadi? Kan dia nggak puasa itu karena masih kafir. Pas masuk Islam wajib mengqadha nggak? Ternyata kesepakatan para ulama kita, orang yang kafir asli itu kalau dia masuk Islam, maka selama dia kafir itu kalau ada ibadah yang dalam Islam itu diwajibkan, dia tidak wajib mengqadhanya. Jadi nggak usah qadha puasa, nggak usah, Ramadannya nggak usah, atau sholatnya juga nggak usah. Ya udah, dia masuk Islam tinggal dia kerjakan yang ketika dia Islam saja begitu. Tapi ini beda kalau dia murtad, Ustaz. Coba antum baca ini. Ya. Kalau murtad gimana hukumnya? Wa ammal murtaddu Ya. fahuwa mukallafun bi fi hali riddatihi. Ya. Wa idza aslama lazimahu qada'uhu bila khilaf. Nah, jadi kalau murtad ya, dia awalnya Islam nih setembar. Islam ya. Terus tiba-tiba murtad ya. Maka selama dia murtad, misalnya murtadnya 10 tahun, berarti dia 10 tahun tidak puasa Ramadan kan ya. 10 tahun itu. Maka ketika dia nanti masuk Islam lagi, dia lazimahu qada'uhu bila khilaf. Para ulama sepakat dia wajib mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama dia murtad itu. Jadi bedanya di situ ya. Berarti mending kafir sekalian kali ya. Ya enggak, maksudnya ini kan kalau dia ditakdirkan dari awal kafir ya udah tadi. Masuk Islam udah enggak usah ada qadha-qadhaan. Tapi ini kalau ada orang awalnya Islam, ya jamaah ya, awalnya dia Islam, terus tiba-tiba murtad, keluar dari agama Islam, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan bertahun-tahun. Terus mungkin dia balik lagi, taubat lagi masuk Islam. Yang seperti ini dia wajib mengqadha puasanya. Ya, hati-hati nih ya. Jangan main-main dengan murtad ya, atau keluar dari Islam. Oke, ini tadi syarat yang keberapa tadi? Baru yang pertama ya, bahwa syarat itu harus Islam ya. Iya, Ustaz. Yang kedua tadi itu balik ya. Nah, kita bicara tentang sobi, anak kecil. Coba antum baca ini penjelasan Imam Nawawi. Panjang ini, Ustaz. Panjang. wa in balagha sabiyyu athna'a yaumin min Ramadan nudirat. Nadharta atau nadharta ini bacanya ya. Nadharta fa in kana muftiran fahuwa kal kafiri idza aslam. Ya, dah saya terjemahkan dulu. Kan syaratnya wajib puasa itu tadi kan harus sudah balik ya. Harus sudah balik ya, gitu ya. Nah, ini kalau ada anak kecil yang belum balik nih ya, sobi itu anak kecil yang belum balik. Pas bulan Ramadan, dia tiba-tiba balik gitu.
Misalnya hari ke berapa ya? Hari ke-15 itu. Hari ke-15 bulan Ramadan, dia mungkin kalau laki-laki apa ya? Mimpi basah misalnya. Ya, ditanya dengan mimpi basah. Kan sudah balik dia. Gimana ini hukumnya? Nah, nadarta, dilihat dulu ya. Kamu lihat dulu, nadarta itu kamu lihat dulu. Ingkana muftiron, bahwa kal kafir ida aslama. Jadi kalau dia tadi memang nggak puasa, anak kecilnya itu memang dia nggak puasa ya, karena nggak diajarin orang tuanya, ya sudah nggak apa-apa. Dia nggak wajib mengkodok yang 15 hari pertama itu. Tapi mulai besok nih, mulai besok hari ke-16 dia harus puasa, karena dia wajib, karena sudah balik tadi. Gitu. Paham ya? Ya, Nah, teruskan dulu. Kalau ini tadi kan karena dia nggak puasa nih dari 15 hari tadi. Karena dia menganggap, kan saya kan belum balik, saya nggak usah puasa lah gitu. Tiba-tiba dia balik. Beda lagi wa ingkana so'iman. Coba. Wa in kana sha'iman fa fihi wajhan. Ahaduhuma yustahabbu itmamuhu li'annahu saumun fastuhibba itmamuhu wa yajibu qada'uhu li'annahu lam yanwil fardha min awwalihi fawajaba qada'uhu. Nah, ini beda kalau ada anak kecil tadi, dia memang sudah biasa puasa, Bang. Diajarin orang tuanya masih umur 6 tahun, 7 tahun sebelum balik puasa. Jadi dia hari pertama sampai hari ke-15 tadi itu dia puasa misalnya ya. Kan belum wajib tapi kan boleh puasa kan anak kecil itu walaupun belum wajib karena latihan dan sebagainya. Tiba-tiba di hari ke-16 tadi balik. Maka dia kan masih dalam keadaan puasa nih. Kata para ulama, pendapat pertama, terusin aja ini puasanya, jangan dibatalin. Ya, jangan dibatalin. Dianjurkan untuk diteruskan sampai maghrib. Tapi jangan lupa dikodok yang pas dia balik itu. Wayajibu kodok'uhu. Jadi wajib dikodok itu. Yang di hari ke berapa? Hari ke-15 dia balik itu walaupun dia tadi lagi puasa ini, itu wajib dikodok. Kenapa wajib dikodok? Karena dia berpuasanya tidak berniat sebagai fardu. Nah, karena kan puasa itu harus berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi dan seterusnya. Ada syarat-syarat niat itu kan ya dalam berpuasa Ramadan itu. Nah, karena anak kecil ini ketika belum balik dia niatnya tidak berniat sebagai puasa wajib, maka ini puasa ini tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Jadi harus dikodok gitu. Nah, ini pendapat pertama ya. Tapi kalau pendapat kedua, yustahabu qada'uhu. Ya, cuma dianjurkan saja. Kalau nggak dikodok sih tidak apa-apa gitu. Kan yustahab bahasanya. Kalau tadi kan yajib ya, yajib gitu. Tapi pendapat yang kuat itu yang pertama ini. Biasanya kalau disebutkan dua pendapat, itu yang awal itu lebih kuat biasanya begitu. Nah, ini masalah anak kecil yang belum balik, terus tiba-tiba dia balik pas Ramadan gitu ya. Oke, selanjutnya masalah yang ketiga itu tadi syarat yang ketiga tentang akil ya, yang berakal. Kita bicara tentang junun ya, atau majnun. Coba. Al-majnunu la yalzimuhu as-sawmu la yalzamuhu as-sawmu fil hali bil ijma' lil hadithi wa lil ijma'. Wa idza afaqa la yalzamuhu qada'u ma fatahu fil junun. Nah, jadi kan tadi syarat puasa Ramadan itu diantaranya adalah akil ya, orang yang berakal. Bagaimana ini orang yang gila, terus nanti mungkin dia itu sadar, ya, tumben ini dia sadar ya, mungkin ya sudah sembuh dari gilanya. Kata Imam An-Nawawi, al-majnunu la yalzamuhu as-shaum fil hal bil ijma'. Iyalah, kalau lagi gila gimana dia mau puasa? Kalau nggak ngerti kan ya, nggak paham gitu. Wa idza afaqa, nah ini poinnya ini sebetulnya yang saya kasih warna merah ini. Wa idza afaqa, kalau orang gila itu sadar, sembuh ya, normal, la yalzamuhu qada'u ma fatahu. Dia tidak wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan saat dia gila. Dari lahir sampai umur 60 tahun gila. Umur 61 alhamdulillah sembuh, misal nih ya, contoh saja ya. Maka puasa Ramadan yang dia tinggalkan dari sejak balik tadi ya sampai dia umur 60 tahun itu nggak usah dikodok karena kan gila, dia masih gila ya. Jadi ya udah, ketika sadar dia mulai puasa Ramadan di umur ke-61 itu begitu ya. La yalzamuhu qada ya. Ini enak nih orang gila nih. Ya, dia nggak wajib makanya kalau pengen nggak mengkodok ya jadi orang gila aja gitu. Oke, ini yang masalah akilnya ya. Kemudian apalagi ini? Ini masalah masih tentang akil ini, Ustaz Akbar. Tapi bukan orang gila. Ini orang yang mughma alaih. Apa ini mughma alaih?
Pingsan ya. Coba dibaca. Bagaimana ini hukum puasa bagi orang yang pingsan itu, yang nggak sadar diri. Wa yajibul qada'u 'alal mughma 'alaihi sawa'un istaghraka jami'a Ramadan aw ba'dahu. Titik saya sampai itu dulu. Jadi sebetulnya kalau ada orang dia pingsan ya. Mughma 'alaih itu artinya adalah pingsan. Kalau pingsannya itu sampai sehari full, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu dia pingsan ya, full, itu puasanya itu nggak sah, tapi wajib qadha gitu ya, wajib qadha bagi dia. Namun kata para ulama, kalau dia ini puasa nih dari sejak fajar, masih sadar nih sampai duhur, tiba-tiba jam 1 siang pingsan, jam 1 siang dia pingsan. Sampai jam berapa pingsannya? Sampai asar atau sampai maghrib. Pokoknya kalau sebagian saja pingsannya itu tetap sah puasanya. Maka tidak ada qadha-qadhaan gitu. Jadi orang yang pingsan wajib qadha itu kalau dia pingsannya seharian full. Ya, seharian full ya. Tapi kalau orang tidur seharian full qadha enggak? Ayo. Ini kan tadi kaidahnya kalau dia ya jamaah yang dicatat nih ya, jangan sampai keliru ya, karena beda nih orang yang pingsan sama tidur itu beda. Kalau dia pingsannya sejak sebelum terbit fajar tadi atau sejak terbit fajar ketika adzan subuh sampai adzan maghrib itu dia pingsan ya, maka yang seperti ini apa tadi hukumnya? Dia wajib mengqadha puasa di hari itu ya, hari itu harus diqadha begitu, di hari yang lain nanti gitu. Tapi kalau orang dia niat puasa tapi pas adzan subuh tidur sampai tidurnya itu maghrib, ada maghrib, apa ada ya tidur seharian gitu ya? Ya mungkin ya barangkali ada gitu ya, tidur yang lama misal gitu ya, itu kata para ulama malah tidak mengqadha, dianggap sah itu orang yang tertidur seperti itu. Cuma kan dia dosa itu. Kenapa dosa? Lah zuhur sama asarnya sholatnya gimana dia, ya kan ya, harus qadha gitu ya. Tapi kalau puasanya sah itu, orang yang tertidur seharian full itu ya, tapi jangan dipraktekin ya. Bukannya katanya dianggap kalam itu dari orang tidur gitu sampai dia bangun. Kan dia sudah niat tadi, sudah niat puasa dari awal ya. Kalau dia sudah niat ya, maka sampai dia selesai puasa itu, kalau dia tertidur itu tidak apa-apa kata para ulama begitu. Nah, ini tentang orang yang mughma alaih lah ya tadi, tentang orang yang pingsan ya, pingsan. Kalau pingsannya cuma sebentar ya puasanya sah, teruskan saja, tidak ada qadha-qadhaannya. Tapi kalau pingsannya seharian full itu wajib diqadha. Kemudian selanjutnya ini masalah yang syarat keempat tadi Ustaz Akbar. Tentang al-qudrah tadi ya, al-qadir yang mampu. Coba dibacakan. Wa man la yaqdiru ala shaumi bihalin wa huwa syaikhul kabir alladhi yajhaduhu as-shaumu wal maridul ladzi la yurja bara'uhu. Ya. Fa innahu la yajibu alaihi as-shaumu. Nah, jadi kan tadi syarat puasa Ramadan itu kan yang terakhir adalah orang yang mampu berpuasa ya. Yes, bagaimana orang yang tidak mampu puasa? Ya, dia nggak wajib puasa. Contohnya siapa yang nggak wajib puasa karena nggak mampu? Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi asy-syekh al-kabir, orang yang sudah tua renta. Kakek nenek kita ya, kakek nenek kita yang sudah sepuh sekali disuruh puasa nggak kuat gitu. Aduh le, nggak kuat le, misalnya ya, kalau orang Jawa bilang begitu, saya nggak kuat puasa. Nah, berarti ini nggak wajib bagi dia berpuasa, tapi nanti ada kewajiban namanya membayar fidyah ya, membayar fidyah. Jadi contoh orang yang tidak mampu itu adalah ini syekh kabir ya, orang yang sudah tua renta. Yang kedua, wal marid alladzi la yurja bara'uhu. Apa ini? Orang yang sakit tapi sakitnya ini tidak sembuh-sembuh ya. Berbeda kalau orang sakit tapi bisa sembuh ya jamaah, itu nanti dia boleh nggak puasa tapi wajib diqadha ini. Nah, contohnya apa? Panas, sakit panas ketika Ramadan siang hari sakit ya, demam dan sebagainya, nggak kuat puasa. Nah, dia kan akhirnya membatalkan puasanya, nggak puasa. Tapi wajib diqadha nggak? Wajib diqadha karena kan nanti bisa sembuh kan, sembuh. Nah yang ini itu kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi emang hobinya sakit sampai meninggal dunia mungkin sakit terus ya, mohon maaf ya, ini sekedar contoh saja ya. Maka bahasanya tadi kan al-marid alladzi la yurja bara'uhu. Pokoknya orang yang sakitnya ini memang divonis tidak bisa sembuh-sembuh. Gara-gara sakit dia nggak bisa puasa. Maka yang seperti ini ya nggak wajib puasa, tapi ada kewajiban apa?
membayar fidyah seperti Syekh Kabir tadi begitu. Ini contoh orang yang tidak mampu ya, karena syarat puasa Ramadan adalah al-qadir gitu. Ada lagi nggak contoh selain dua orang ini jamaah, selain orang tua renta sama orang yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, tapi ada juga selain dua orang ini dia nggak mampu berpuasa dan tidak wajib puasa bagi dia. Siapa kira-kira? Ada mau Ustaz? Hah? Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya tadi baca di kitab Imtaul Asma. Ini kitab syarah, kitab takrib juga ya. Imtaul Asma ini kitab syarah fikih Madzhab Syafi'i, syarah takrib tadi. Itu karya putrinya Syekh Hasan Hitu. Kalau nggak salah namanya Dr. Syifa. Perempuan nih, perempuan. Putrinya Dr. Syekh Hasan Hitu, ya, Profesor Hasan Hitu. Taulah ya, insya Allah ya jamaah ya. Beliau terkenal sekali. Nah punya anak namanya Dr. Syifa. Beliau yang mensarah kitab takrib juga. Nama kitabnya Imtaul Asma. Itu bagus tuh kalau antum mau bacanya. Jadi ada Kifayatul Ahyar, ada Fathul Qorib gitu kan, sarah takrib. Ada juga Imtaul Asma namanya. Saya baca di situ contoh orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak wajib berpuasa Ramadan selain Syekh Kabir sama yang marid alladzi la yurja barohu, itu orang yang haid dan nifas. Haid dan nifas itu termasuk orang yang adamul qudroh, dia tidak mampu, tapi secara syar'an ya, bukan secara hissi ya. Kalau ini kan secara hissi, karena memang tubuhnya, fisiknya nggak mampu, orang Syekh Kabir atau orang yang sakit tadi, yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, itu memang dia nggak mampu fisiknya ya. Tapi kalau yang ini, yang wanita haid dan nifas ini, kata beliau nggak mampu puasanya itu bukan karena faktor hissi ya, bukan hissan, tapi karena syar'an, secara syariat memang mereka ini tidak wajib puasa begitu, ya, tidak mampu untuk puasa gitu. Maka ini termasuk golongan orang yang adamul qudrah untuk berpuasa, wanita haid sama nifas. Wajib qadha tapi dia ya, wajib untuk mengqadha puasanya. Kalau sholatnya diqadha nggak? Tidak lah ya. Kalau Sholat selama dia haid atau nifas itu tidak wajib qadha. Yang diqadha adalah puasa. Oke, ini baru poin yang pertama. Contoh atau penjelasan mengenai contoh dari puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Sekarang yang kedua, Ustaz Akbar. Selain puasa Ramadan, ada yang wajib lagi, yaitu qadha Ramadan. Ya. Ini sebetulnya karena sebab ya, karena dia sebab tidak berpuasa, akhirnya disuruh mengqadha begitu. Tapi yang namanya qadha ini tetap wajib gitu. Makanya kita masukkan ke dalam macam-macam puasa wajib gitu. Contohnya apa, Ustaz Akbar? Orang sakit. Satu, Ustaz. orang sakit. Tapi sakit yang seperti apa tadi? Kalau tadi kan sakit yang la yurja bara'uhu, yang nggak sembuh-sembuh sakitnya, maka yang seperti itu dia nggak wajib qadha kan ya? Nggak wajib, dia hanya fidyah saja, itu membayar fidyah. Nah kalau ini sakit tapi dia wajib qadha, sakitnya seperti apa? Ya berarti demam Iya. seperti biasa gitu. Intinya sakit yang nanti bisa sembuh gitu aja. Saat dia Ramadan, hari pertama, hari kedua, atau seminggu hari pertama dia sakit yang betul-betul, ini sakitnya ini betul-betul nggak kuat ya. Bukan Anda sakit panu terus, wah saya nggak mau puasa, kan sakit boleh nggak puasa Pak Ustadz. Sakit apa? Panu, ini nggak bisa. Ini sakit yang membuat tubuh Anda itu berat untuk melakukan puasa ya. Ya tadi mungkin panas tinggi, demam sebagainya gitu ya. Itu baru sakit yang membuat orang boleh tidak puasa. Tapi kan dia sembuh nih nanti. Ya, Ustaz. Ustaz Akbar, sakitnya ini. Insyaallah. Nah, orang yang seperti inilah nanti punya kewajiban mengqadha puasa Ramadannya. Kalau dia sakitnya selama 8 hari misalnya di bulan Ramadan, dia 8 hari itu ndak puasa karena sakit, maka nanti setelah selesai Ramadan, utangnya berapa? 8 hari gitu. Wajib hukumnya mengqadha ya. Itu contoh yang pertama ya, orang yang sakit. Kemudian selain orang sakit, yang nomor 2, musafir. Musafir ini nanti kata para ulama ketika dia bulan Ramadan ya, kan wajib puasa. Tapi karena dia musafir, musafirnya itu musafir yang betul-betul musafir ya. Bukan Anda dari rumah ke warteg terus bilang musafir. Saya musafir Pak Ustadz, dari rumah ke pasar. Enggak. Ini musafir yang batasannya seperti diperbolehkannya jamak qashar, perjalanan yang jauh gitu ya. Musafirnya betul-betul musafir. Yang seperti ini kan boleh tidak puasa mereka. Boleh tidak puasa. Maka kewajibannya apa? Ya qadha. Ya.
pulang kampung misalnya dari Jakarta ke mana? Antum rumahnya di mana? Aceh, Ustaz. Aceh. Lumayan jauh kan ya? Misalnya Bukan naik lumayan, bis. sangat jauh, Ustaz. Kalau naik pesawat mah cepet ya mungkin ya, sejam 2 jam nyampe. 3 jam 3 jam. Puasa kuat ya insya Allah ya kalau naik puasa kalau naik pesawat. ke airportnya, Wah. Ustaz. Hah? Ke airport. Ya? Jauh ya. Jauh, Ustaz. Ya, anggaplah nggak kuat misalnya atau naik bis pulang kampungnya ya. Kan boleh nggak puasa karena musafir ya. Dan musafirnya udah jauh itu ya, lebih dari 89 km itu. Nah, yang seperti ini nggak puasa tapi punya kewajiban kodok. Jangan lupa dikodok. Berapa hari Anda nggak puasa karena musafir, misalnya perjalanan sehari atau 2 hari, ya berarti 2 hari itu dia mengkodoknya gitu. Hukumnya wajib ini orang yang tidak puasa karena musafir. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bumil dan busui. Ini singkatan. Bumil itu ibu hamil, busui itu ibu menyusui. Ini singkatan dari saya nih ya. Mereka ini Ustaz Akbar, ketika di bulan Ramadan, misalnya ada ibu-ibu sedang hamil ya, sedang hamil tua atau hamil muda, pas bulan Ramadan lagi. Atau Anda punya istri atau tetangga, punya istri atau istrinya tetangga gitu aja. Dia sedang menyusui anaknya. Berarti udah lahiran kan ya. Nah, 2 orang ini ketika bulan Ramadan kalau tidak mampu berpuasa, nggak kuat puasa karena lemas atau karena khawatir kepada anaknya, itu kan boleh nggak puasa mereka kan? Boleh loh, boleh nggak puasa mereka. Tapi ingat, wajib kodok Ramadan. Saya pernah mendengar ini ya, beberapa jamaah itu punya pandangan ya, kata ustadznya atau kata siapa itu, ibu hamil, ibu menyusui itu katanya ndak usah mengkodok. Jadi mereka ndak puasa pas Ramadan, ya alasannya bumil, hamil atau karena menyusui, mereka hanya membayar fidyah. Nah, ini hati-hati nih, pendapat yang seperti ini setelah kami tahqiq ya, itu ndak ada ulama 4 mazhab yang membolehkan hanya ya, ini ya poinnya ya, tidak ada yang membolehkan bumil atau busu itu hanya bayar fidyah doang. Enak banget itu, tiap tahun hamil terus dia cuma bayar fidyah ya. Nggak boleh jamaah. Ulama 4 mazhab nggak ada yang membolehkan seperti itu. Rata-rata itu pasti tetap ada kodoknya. Yang diperdebatkan tuh paling nanti masalah fidyahnya. Apakah dia kodok plus fidyah atau kodok saja? Nah di situ. Ya. Tapi kalau kodoknya pasti sepakat itu 4 mazhab itu. Harus ada kodoknya. Nah, saya pribadi alhamdulillah Ustaz Akbar menulis sebuah buku gratis PDF. Judulnya itu Ibu Hamil dan Menyusui Apakah Cukup Fidyah Saja? Kalau nggak salah gitu judulnya. Di download saja jamaah ya. Itu saya jelaskan fikih 4 mazhabnya ya. Nggak boleh kalau hanya fidyah doang ya. Keenakan ibu-ibu ya. Harus ada kodoknya. Jangan lupa dikodok ya ibu hamil dan menyusui. Ya nanti ada tambahan itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu nanti hukumnya dibedakan ya. Dari segi dia nggak puasanya khawatir kepada diri sendiri atau anak. Antum bisa merinci nggak Ustaz Akbar? Ibu hamil itu kapan dia kodok saja, kapan dia kodok plus fidyah? Mazhab Syafi'i saja, mazhab Syafi'i saja. Masih ingat nggak? Kalau ibu hamil atau ibu menyusui khawatir kepada diri sendiri, aduh nggak kuat nih, dia bilang kepada suaminya, nggak kuat puasa nih, benar-benar lemas ini. Berarti dia mengkhawatirkan diri sendiri. Yang seperti ini apa kata mazhab Syafi'i? Kurang tahu. Kodok saja, kodok saja. Ya, atau dia mengkhawatirkan diri dia plus mengkhawatirkan bayi, jadi dua-duanya dikhawatirkan. Itu juga kodok saja. Nah, yang jadi masalah kalau dia ini kuat, ibu hamilnya kuat, ibu yang menyusui ini kuat fisiknya. Bisa saya puasa Pak? Dia bilang ke suaminya ya. Bisa saya puasa. Tapi kasihan sama dedek bayi. Kasihan sama anak kita nih yang lagi menyusui atau yang lagi di kandungan. Berarti dia khawatir kepada bayi yang seperti ini kan. Tidak mengkhawatirkan diri sendiri. Orang dia kuat kok, kata dia puasa bisa kok. Tapi dia kasihan, akhirnya nggak puasa. Yang seperti ini jamaah dalam mazhab Syafi'i kalau hanya khawatir kepada anaknya atau janinnya, itu dalam mazhab Syafi'i dia wajib kodok plus bayar fidyah gitu. Dan nanti ada pembahasannya kok insya Allah. Ini kita singgung dikit-dikit ya. Terus apa lagi nih yang harus kodok? Wanita haid dan nifas. Iyalah, ketika wanita di bulan Ramadan dia haid ya, misalnya berapa hari? 15 hari lah paling banyak kalau haid. Ada yang 15 hari ya? Umumnya 7 hari ya kalau haid ya. Biasanya 7 hari atau 8 hari lah umumnya. Ya berarti dia wajib mengkodok nanti di luar Ramadan sebanyak yang dia tinggalkan gitu ya. Kalau nifas pasti sebulan full itu ya, karena hampir 2 bulan biasanya kan nifas itu.
Tapi ada juga yang nifasnya sebentar. Intinya wanita yang sedang haid atau nifas di bulan Ramadan dia wajib qadha ya. Dia termasuk puasa yang wajib ya, qadha Ramadan. Yang kelima contohnya adalah jima siang hari di bulan Ramadan. Ini yang belum menikah mungkin bingung ya, mohon maaf nih Ustaz Akbar ya. Jadi gini, ketika bulan Ramadan suami istri itu kan dilarang berhubungan badan siang hari loh ya, ketika sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Jadi subuh sampai maghrib itu tidak boleh jima ya. Kalau malam boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau malam boleh, silahkan dihajar istrinya. Tapi kalau siang itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya ada yang kebablasan, suami istri melakukan jima, tahu jima ya, berhubungan badan lah begitu ya, di siang hari saat puasa, itu kata para ulama, ya, madzhab Syafi'i ini ya, kewajibannya apa? Satu, mengkodok puasa yang di hari itu pas dia jima itu. Kedua, dia harus membayar kafarah. Yang ini agak berat nih. Nah, jadi jangan lupa dikodok dulu. Kadang-kadang orang kelirunya langsung bayar kafaroh. Kafarohnya kan nanti ada macam-macam ya. Ada membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya itu ya. Nanti ada pembahasannya. Nah, padahal hari puasa yang dia jima itu juga harus dikodok itu. Ya, harus diganti dulu begitu. Nah, kemudian yang keenam, apa itu? Sengaja tidak puasa. Ini penyakit orang zaman sekarang ini. Mohon maaf ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada tetangga kita atau saudara kita atau siapalah ya kaum muslimin yang sengaja dia pas bulan Ramadan itu tidak puasa. Nah, orang yang seperti ini kata para ulama tetap punya kewajiban mengkodok. Jadi kodok Ramadannya itu hukumnya wajib, karena puasa kodok Ramadan itu termasuk salah satu contoh puasa yang wajib hukumnya begitu. Ya, banyak nggak orang yang seperti itu? Banyak Ustaz. Banyak ya. Makanya ya mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah ya. Jangan sampai ada keluarga kita yang seperti itu ya. Kasihan mereka ini. Ya. Harusnya dikasih tahu lah begitu. Jadi ini contoh-contoh jamaah orang yang wajib berpuasa qadha Ramadan begitu. Oke, lanjut Sabar. Iya. Ini nomor 2 baru ya, baru contoh yang nomor 2 ini. Sekarang selain puasa Ramadan dan selain qadha Ramadan, kira-kira apa yang nomor 3? Nah, yang nomor 3 ini adalah puasa nazar. Ini juga puasa wajib ini nazar ini. Kita baca dulu fatwanya Imam An-Nawawi. La yajibu shaumu ghairu ramadana bi asli syar'i bil ijma'. Wa qad yajibu binadrin wa kafarah. Ya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini sebetulnya lanjutan dari yang tadi di awal itu, yang puasa Ramadan. Ramadan. Iya, yang tentang Ramadan tadi. La yajibu shaumun, tidak wajib puasa itu ghairu Ramadan kecuali bulan Ramadan ya. Bi asli syar'i bil ijma', berdasarkan dalil-dalil syariat dan ijma' para ulama. Waqat yajib, tapi ada loh puasa itu bisa jadi wajib. Apa contohnya? Binadrin, sebab nazar, wa kafarah, atau karena membayar kafarah. Nah, jadi kalau puasa nazar itu juga wajib hukumnya begitu. Ya, sebetulnya awalnya sunnah dia itu, tapi karena dinazarkan jadi hukumnya wajib. Maka ini puasa nazar ini termasuk puasa yang wajib. Gitu. Misal nih Ustaz Akbar, ini contoh dari saya nih ya, jangan diketawain ya. Misalnya nih nomor 1, jika saya lulus sekolah, kalau zaman dulu kan zaman saya ya waktu SMA atau aliyah ya. Waktu aliyah itu UN biasanya. iya, ujian nasional tuh ngeri banget lah gitu. Sampai itu wah biasa kalau pengen apa-apa itu jadi rajin ibadahnya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bernazar dan sebagainya, ikut pengajian sana sini biar dapat keberkahan, biar dimudahkan ketika ujian nasional gitu. Karena waktu zaman-zaman UN itu orang takut semua itu. Saya mengalami itu Ustaz Akbar, ya, mengalami zaman-zaman ujian nasional itu. Misalnya ada orang bilang begini, jika saya nanti lulus ya, lulus dari sekolah, saya mau puasa sebulan. Tiba-tiba dia lulus, dikabulkan oleh Allah SWT. Dia tadi nazar, kalau lulus mau puasa sebulan. Nah, puasa sebulannya ini hukumnya wajib bagi dia. Nazar namanya. Ya, karena dia nazarkan. Wajib dilaksanakan. Ya, dia termasuk puasa yang hukumnya wajib. Atau contoh lain misalnya. Ini contoh yang
orang dewasa. Jika saya keterima jadi PNS, zaman dulu seneng banget ya jadi PNS. Antum suka jadi PNS? Ini contoh saja ya. Mungkin ada juga yang tidak mau jadi PNS ya. Jika saya keterima jadi PNS, saya mau puasa seminggu misalnya, 7 hari. Maka yang seperti ini ketika dia nanti keterima jadi PNS, ya nadarnya wajib dilaksanakan. Puasanya jadi wajib ini, puasa seminggu ini. Atau yang ketiga nih, jika saya diterima jadi menantu bapak itu, ini bapak itu siapa nih ya? Ya, terserahlah siapa ya. Maka saya insya Allah akan puasa sehari, ya Allah, sehari doang. Ya lumayan lah ya. Tapi kalau sampai terjadi, misalnya terkabulkan, dia jadi menantu bapak itu misalnya, maka puasa sehari ini ya hukumnya jadi wajib. Ya, karena dinazarkan begitu. Jadi ini sebetulnya puasa yang awalnya hukumnya sunnah, ya, karena dinazarkan menjadi wajib. Tapi ada catatan ya jamaah, nazar itu tidak boleh dalam hal yang wajib dan yang haram. Dia hanya diperbolehkan dalam hal sunnah, kayak puasa ini kan sunnah ini, dalam hal sunnah atau dalam hal yang mubah. Kalau dalam hal wajib sama haram tidak boleh. Misalnya nih yang dalam hal wajib ya, kalau saya lulus sekolah, saya akan rajin sholat 5 waktu. Tidak boleh nadar seperti itu, karena sholat 5 waktu itu udah wajib, nggak bisa dinadarkan. Gitu, ya. Kalau saya keterima jadi menantu bapak, saya akan puasa Ramadan nanti tahun ini, tidak bisa. Nadar seperti itu tidak bisa. Makanya tidak boleh nadar dalam hal yang wajib atau dalam hal yang haram. Itu juga tidak boleh. Apabila saya diterima menjadi PNS, maka saya akan semakin rajin malingnya misalnya, atau apalah ya, pokoknya perbuatan yang haram begitu. Itu tidak boleh ya. Jadi nadar itu dianjurkan dalam hal yang mubah atau yang sunnah begitu. Seperti puasa sebulan atau puasa seminggu dan sebagainya. Nah, satu lagi ya Akbar ya. Satu lagi, ini terakhir, yaitu di antara puasa yang hukumnya wajib selain puasa Ramadan, selain qadha Ramadan, selain nazar, yang keempat ini adalah puasa kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah itu denda. Jadi gara-gara melakukan pelanggaran ya sesuatu ibadah, dia melanggar, maka nanti ada dendanya. Di antaranya puasa, dendanya itu kafarahnya. Misalnya ini contohnya ya, puasa kafarah itu ada 4 contohnya. Coba dibacakan Astagfirullah. Yang pertama, puasa kafarah sebab jima' di siang hari bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, puasa kafarah sebab menzihar istri. Yang ketiga, puasa kafarah sebab melanggar wajib haji. Ya. Dan keempat, puasa kafarah sebab melanggar sumpah. Nah, jadi ada 4 puasa kafarah. Contohnya itu yang pertama karena jima' di siang hari bulan Ramadan. Kita klik ya, coba antum bacakan fatwanya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengenai puasa kafarah karena jima' di siang hari bulan Ramadan. Qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullahu ta'ala, hadhil kafaratu murattabatun ka kafaratil dhihar. Apa artinya? Kafarat tentang jima' itu kata para ulama harus berurutan. Pilihannya kan ada 3, 1, 2, 3. Ini harus berurutan, jangan langsung loncat milih yang nomor 3, enggak bisa. Atau langsung milih nomor 2, enggak, harus nomor 1 dulu ya. Jadi seperti kafarat dhihar ya. 1 apa? Fayajibu itqu raqabah. Nah, jadi yang pertama, kalau orang jima di siang hari bulan Ramadan itu kan dia kafarahnya adalah membebaskan budak. Jadi harus ini dulu. Cari, kalau nggak ada ya baru pindah yang opsi yang kedua gitu. Kalau sekarang udah nggak ada kan ya budak ya. Iya. Ya nggak ada, maka dia pindah ke opsi kedua. Begitu caranya. Jadi jangan langsung loncat kedua. Yang satu dicari dulu, barangkali ada, kalau misalnya di zaman Nabi kan masih ada itu ya. Terus yang kedua apa? Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Nah, kalau tidak bisa menemukan membebaskan budak, maka Anda wajib berpuasa syahraini mutatabi'ain, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di tengah jalan kok ada yang batal kosong itu harus ngulang lagi. 2 bulan harus mutatabi'ain, berturut-turut begitu. Nah, jadi ini contoh puasa kafarah karena jima begitu ya. Terus yang ketiga itu
memberi makan 60 fakir miskin kalau tidak mampu puasa. Udah dicoba 2 bulan betul-betul nggak mampu ya, baru pindah yang ketiga yaitu memberi makan fakir miskin 60 orang gitu. Nah ini kafarahnya ini ketiga-tiganya berat ini Ustaz ya. Iya. Rokobah itu kan tadi budak itu mahal tuh ya harganya. Apalagi ini yang kedua puasa 2 bulan. Orang 1 bulan aja udah masih malas. Iya, 1 bulan Ramadan aja kadang udah capean ya. Ini 2 bulan loh harus berturut-turut ya. Makanya hati-hati, jangan jima siang-siang. Jimaknya malam aja kan boleh tadi kan kalau malam hari ya. Jadi sabar dikit lah, adzan maghrib ditunggu. Nah, buka puasanya pakai itu boleh loh. Betul loh, Ustaz Akbar. Buka puasa nggak harus dengan yang manis-manis ya. Boleh dengan istrinya tadi. Silahkan, enggak apa-apa. Kan sudah adzan maghrib. Nah, ini contoh kafarah jima, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, Ustaz Akbar, ini puasa kafaratnya karena mendihar. Anda baca dulu ya. Wa kafaratul dhihar itqu raqabatin liman wajad. Wa siyamu syahraini mutatabi'aini liman lam yajid ar-raqabah wa it'amu sittina miskinan liman la yajid ar-raqabah wa la yutiq yutiqu as-sawm wala yutiqu as-sawm. Ya. Nah, ini masalah kafaratul dzihar. Apa itu dzihar? Dzihar itu kalau di zaman dulu adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu seperti punggung ibuku." Dzihar itu kan punggung kan? Dzihar itu punggung. Kalau ada suami zaman dulu kok bilang begitu, artinya dia itu ingin menceraikan istrinya, ingin mengharamkan istrinya selama-lamanya, seperti dia nggak boleh menikahi ibu kandung. Ya. Jadi dia mengibaratkan istri sendiri seperti ibunya. Kamu seperti punggung ibuku. Ya maksudnya tadi niatnya adalah mencerai gitu. Nah yang seperti ini kalau dia pengen tetap lanjut dengan istrinya, Ustaz Akbar ya, karena misalnya udah terlanjur bilang begitu, gimana nih caranya untuk nebusnya gimana? Maka kafaratnya ini satu apa tadi? Itqu raqabah, sama seperti tadi, yaitu membebaskan budak. Kalau tidak bisa juga baru ini puasa 2 bulan berturut-turut, sama ini, sama seperti kafarah orang jima siang hari tadi di bulan Ramadan. Terus kalau tidak mampu lagi baru memberi makan 60 fakir miskin begitu. Harus berurutan tuh, sama seperti urutan kafarah jima siang hari bulan Ramadan. Sekarang yang ketiga, tadi puasa kafarah karena jima di bulan Ramadan ya siangnya. Yang kedua tadi kafarah karena dzihar. Nah yang ketiga ini puasa kafarah sebab melanggar haji atau kewajiban haji. Fa in lam yakun wajidan lil hadi fi mawdi'ihi intaqala ila shaumi. Nah, jadi gini, kan ada haji namanya haji tamattu sama qiron. Iya, Ustaz. Nah, ada lagi haji apa? Ifrad. Ya, ifrad ya. Kalau ada yang melakukan haji tamattu atau dengan qiron, itu kata para ulama dia harus membayar dam. Damnya itu adalah menyembelih hewan kambing. Tapi kalau dia nggak dapat hewan kambing atau nggak punya biaya untuk membeli hewan kambingnya, maka boleh ini fa'il lam yakun wajidan lil hadi. Hadiyu itu nyembelih hewan tadi loh, hadiyu tadi, nyembelih kambing dan sebagainya. Kalau nggak punya atau nggak ketemu atau nggak punya biaya untuk beli kambing, maka dia intakola ila saum, diganti dengan puasa. Nah, apa puasanya? Wa huwa saumu thalathati ayyam, yaitu puasa 3 hari fil haji, saat haji. Tapi ada tambahan wasab'atin idza roja'a, yaitu tambah 7 hari kalau nanti sudah pulang ke tanah airnya gitu. Karena kan ada ayatnya itu liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah ya. Ini surah Al-Baqarah ya. Jadi ini kafarah puasa, kafarah melanggar wajib haji dengan berpuasa berapa hari? 3 hari saat haji. Kalau kafarah jima sama dzihar tadi 2 bulan berturut-turut puasanya ya. Kalau ini puasanya 3 hari saja. 3 hari. 3 hari saat haji. Ya, 3 hari saat haji, 7 hari saat pulang ya. Oke. Kemudian terakhir, nah, setelah ini kita tanya jawab. Yang terakhir adalah puasa kafarah disebabkan karena melanggar sumpah. Dia udah bersumpah tadi ya, atau sudah bernadar dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dilanggar. Maka untuk menebusnya adalah, coba dibacakan.
puasa Ya. kafarah melanggar Ya. sumpah. Wal Wal kafaratu kafaratu it'amu it'amu asyarati masakina au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ya. Wa huwa mukhayyar baina Nah, tsalatsa. ini bedanya Ustaz Akbar. Kalau tadi itu harus urut ya. Mulai dari membebaskan budak, terus puasa 2 bulan berturut-turut, baru apa tadi? Terakhir memberi makan fakir miskin 60 hari itu ya. Kalau ini pilihan. Orang misalnya nih, Ustaz Akbar, saya Ya, Ustaz. bersumpah. Saya bersumpah tidak akan makan jengkol. Dia bersumpah begitu ya. Saya bersumpah tidak akan makan jengkol. Tiba-tiba mungkin di suatu hari dia nggak kuat melihat godaan jengkol yang enak sekali itu, akhirnya dia tergoda terus dimakan. Dia ingat, loh bukannya saya udah bersumpah ya. Nah, dia kan berarti melanggar ya. Namanya apa itu kalau dalam bahasa fikih melanggar sumpah itu? Yahnutsu ya, hanatha yahnutsu ya. Dia melanggar sumpah. Maka dia harus bayar kafarah. Kafaratnya itu boleh milih, mukhayyar ini. Boleh memberi makan 10 fakir miskin atau ngasih apa namanya? Pakaian untuk mereka atau membebaskan membebaskan budak. 3 ini pilihan. Tapi kalau 3-3-nya ini tidak bisa, nah fa'ilam yaktir apa? Fa'ilam yaktir ala thalatha lazimahu siyamu thalathati ayyam. Kalau tidak bisa memberi makan atau memberi pakaian atau apa tadi? Membebaskan budak tadi ya, maka ganti aja puasa. Puasanya berapa hari? 3 hari. 3 hari begitu. Tapi tidak ada berturut-turutnya. Yang penting puasa 3 hari. Berbeda sama yang 2 bulan tadi ya, harus berturut-turut. Paham sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicerna ya, pelan-pelan jamaah ya. Kalaupun kita kecepatan dalam penyampaian, antum kan bisa menontonnya lagi nanti rekamannya di YouTube begitu ya. Mudah-mudahan sih bisa dipahami. Baik, itu saja Ustaz Akbar dan jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema malam hari ini mengenai puasa wajib, apa saja sudah kita sebutkan dan penjelasannya masing-masing alhamdulillah mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan, barangkali ada diskusi tanya jawab, monggo. Baik para jamaah sekalian, seperti biasa di akhir sesi kita selalu mengadakan atau memberikan kesempatan kepada para jamaah. Barangkali ada di antara para jamaah yang ingin bertanya, bisa angkat tangan. Kalau para jamaah menontonnya melalui Zoom, nanti bisa bertanya secara langsung ataupun bisa diketik ya pertanyaannya, nanti insya Allah akan dibacakan seandainya sempat atau waktunya mencukupi. Baik, ini Ustaz sudah ada yang mengangkat tangan dari tadi ini Ustaz, Pak Ahmad MZ ini. Beliau rutin ini sepertinya hadir ini. Dulu tinggal di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad. Ada 2 hal yang mau saya tanyakan Ustaz. Pertama yang soal kafarat itu, yang memberi makan fakir miskin ya. Itu besarannya berapa per anak yatim, per orang miskin? Apakah 1 mud atau kira-kira layaknya orang sekali makan itu? Satu. Yang kedua Ustaz, tadi yang apa namanya? Sebenarnya ini udah saya tanyakan sih ke pas kajian rumah fikih, cuma saya masih kurang puas nih Ustaz. Ini yang tadi syarat orang berpuasa itu kan apa namanya tadi muslim, kemudian akil balik, kemudian mampu ya al-qudrah ya. Pertanyaan saya gini Ustaz, kalau dia muslim, dia sehat, dia berakal, dia juga kodar, tetapi dia punya tuntunan progresi yang kadang-kadang sangat kesulitan untuk dia untuk melaksanakan puasa. Contoh Ustaz. Contohnya apa? Atlet sepak bola Ustaz. Pemain sepak bola. Pemain sepak bola luar negeri. Oh. Itu kan dia ikut kompetisi dan itu sangat menguras tenaga kan. Luar biasa itu. Nah jangankan pas hari pertandingan. Itu hari biasa tuh latihannya udah sangat berat. Saya tahu sendiri kok, jangankan atlet bola ya, atlet di Indonesia aja itu tuh kayak siapa itu pernah cerita itu nggak kuat Ustaz kalau dipaksakan puasa secara normal. Nah ini bagaimana Ustaz hukumannya? Boleh nggak puasa itu ya? Ya oke. Apakah dia harus bayar fidyah atau gimana ini? Fidyah enak banget fidyah. Ya paham saya. Ya. Udah itu aja Pak ya. Oke. Ya sip.
Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ahmad. Pertanyaan pertama tadi masalah pembayaran kafarohnya atau fidyahnya tadi ya, ukurannya berapa ya memberi makannya? 1 mud. Seperti ketika kita ini membayar fidyah untuk orang yang tidak puasa tadi, itu kan 1 mud juga, sama. Ya, 1 mud itu kalau Anda bingung Pak, untuk makanan pokok ya, beras zakat fitrah itu Anda ambil takarannya. Berapa kilo itu kalau kita? 3, ya macam-macam lah ya, ada yang 3 kilo, ada yang 3,5 ya. Ya, ambil tuh beras zakat fitrah itu Pak, satu itu sebetulnya 4 mud Pak itu Pak. Berarti itu bisa untuk membayar 4 hari kalau misalnya kita misalnya tadi mau bayar orang tua nenek kita yang nggak puasa ya, dia nggak puasa 4 hari misalnya gitu. Maka beras zakat itu tadi itu untuk bayar 4 hari sebetulnya bisa ya, karena satu zakat itu atau bayar zakat fitrah itu adalah 4 mud gitu, jadi 1/4-nya itu ya. Maka Anda kalikan saja, kalau 1 bulan kan 30 hari berarti butuh berapa beras gitu, ya. Jadi gampangnya gitu aja ya, 1 mud itu adalah 1/4 dari takaran zakat fitrah, itu lebih amannya begitu. Tapi Pak Ustadz, saya pengennya ngasihnya bukan beras misalnya, yang udah masak gitu ya Pak ya, biasanya ya, makanan lauk pauknya ada, telur, mie, macam-macam lah. Iya, di ini aja disetarakan nilainya saja ya. Kalau yang tadi 1 mud itu nilainya berapa, Anda rupiahkan, ya sudah, lebih baik Anda lebihkan ya. Kalau dengan nilai misalnya itu ada sebagian yang membolehkan dengan membayarkan uang, itu tidak apa-apa, seperti mazhab Hanafi misalnya, dikiaskan dalam masalah zakat fitrah gitu, tidak apa-apa. Tapi lebih afdalnya tadi makanan pokok ya, beras lah kalau kita gitu. Wallahu a'lam. Sudah tahu takarannya ya insya Allah ya, 1 mud itu ya. Yang kedua ini yang unik ini, bagaimana status orang yang tidak puasa karena pekerjaan berat, pemain bola, bahkan mungkin tidak hanya pemain bola Pak, kuli bangunan Ustaz, kuli bangunan ya kan ya, dan sebagainya. Mereka ini bagaimana? Begini, dulu guru kami ya, kiai kami di pesantren bilang, ketika mereka ini bulan Ramadan Pak, pokoknya wajib puasa dulu saja. Jadi dari sejak subuh dia sahur gitu ya, sahur terus puasa saja, niat puasa saja. Nanti ketika pagi harinya atau siang harinya tanding misalnya ya, jadwal tandingnya siang hari, atau ini orang yang pekerja berat tadi, dia kerja siang hari, panas dan sebagainya. Kalau nggak kuat, nah ini Pak, takarannya di sini batasannya. Kalau nggak kuat, monggo batalkan puasa, tapi wajib diqodho, bukan fidyah, wajib diqodho. Jadi pemain bola tadi itu suruh puasa dulu Pak, dari sejak subuh tadi itu, sahur dan sebagainya, makan yang banyak dan sebagainya gitu. Nanti pas tanding tetap masih puasa. Nanti kalau dia di pertengahan itu baru nggak kuat, waduh kayaknya nggak kuat ini dan sebagainya, betul-betul nggak kuat ya, bukan karena alasan dan sebagainya ya, betul-betul nggak kuat ini, yakin ya, harus jujur, maka dia boleh nggak puasa ya kan, boleh nggak puasa tapi tetap diqodho. Jadi kewajiban mereka itu qodho, bukan fidyah. Enak banget kalau fidyah nggak bisa ya gitu. Jadi fidyah dulu gitu ya. Betul. Jangan langsung nggak puasa. Besok mau tanding, besok mau kerja keras, terus nggak puasa, nggak boleh. Harus berusaha dulu dari awal, puasa dulu begitu. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ahmad ya. Ini gara-gara antum bertanya, kita semua jadi tahu kan ya. Ya Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Yudis. Ini beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz, ya. Kalau orang koma itu dihukumi sama dengan orang pingsan enggak ya? Atau jelasnya begini, misalnya orang tersebut koma seharian terus dia sadar, tapi pas sadar itu kan belum tentu bisa langsung qadha puasa. Apakah bisa bayar fidyah saja atau gimana ya? Syukran. Iya, berarti gini, kalau dia koma terus sadar, tapi pas sadar itu dia juga tidak mampu untuk mengqadha puasanya, maka orang yang seperti ini fidyah jatuhnya. Dia diibaratkan seperti orang yang sakit la yurja bara'uhu tadi itu. Walaupun tadi dia mungkin sadar ya, setelah koma tadi beberapa hari atau beberapa bulan terus sadar, tapi kan ketika dia sadar juga mungkin karena fisiknya nggak kuat, dia nggak bisa mengqadha puasanya begitu. Jadi dia fidyah saja gitu, membayarkan fidyah saja gitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Baik Ustaz, ini ada yang angkat tangan ini, Pak Yuli. Kita aktifkan dulu suaranya.
Pak Yuli ya. Waalaikumsalam Ustaz, saya Yuli. Waalaikumsalam. Bu Yuli ya? Oh ibu, maaf. Bu Yuli, kirain Pak Yuli ya. Apaan keseringan sama hostnya memang gitu. Iya, mohon maaf Bu ya, silakan Bu. Dari mana ini? Nama Pak? Dari mana Ibu? Tinggalnya di mana? Dari Jakarta, Pondok Pinang. Oh, Pondok dekat Pinang. ini, Ustaz. Monggo. Ya. Jadi gini Ustaz, tadi kan Ustaz bilang saya janji nggak mau makan jengkol tadi gitu ya. Ya. Nah, saya pengen tanya apa bedakan berjanji dari sendiri dalam arti mungkin kesehatan nggak memungkinkan makan itu terus kita berniat tidak makan itu, apa itu juga dianggap seperti kafar tadi Ustaz? Jadi apa yang membedakan bahwa saya ini adalah nazar atau apa tuh tadi istilahnya? Oh ya, paham. Iya, paham saya, paham ya. Ya, bagus ini pertanyaannya bagus. Ya. Jadi kadang ada orang bingung, ini saya ini cuma sekedar berjanji atau sumpah gitu Bu ya, ketika bilang saya nggak mau makan jengkol dan seterusnya. Yang membedakan Bu ya jamaah, yang membedakan adalah niat dalam hati Anda itu berniat sumpah atau enggak. Gitu aja, berniat nazar atau tidak. Ketika Anda bilang saya tidak akan makan jengkol selama-lamanya, kalau dalam hati berniat itu adalah sumpah, maka jatuhnya tadi ya sudah sumpah. Kalau dilanggar dia harus berpuasa 3 hari tadi kafarohnya. Tapi kalau sekedar bilang begini misalnya, pokoknya saya nggak mau makan jengkol nggak mau makan jengkol gitu ya, dalam hati nggak berniat sumpah dan sebagainya, itu kalau nanti dia misalnya makan jengkol maka tidak perlu membayar kafaroh begitu. Jadi emang agak beda tipis-tipis ini untuk membedakannya. Kembali lagi ke niat Bu ya, kembali ke niat ketika Anda mengucapkannya, apakah dalam hati berniat sumpah atau nazar atau tidak begitu. Karena dia agak mirip antara sekedar ngomong dengan niat sumpah gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, Afan. Satu lagi kali ya, terakhir ya. Ya, terakhir. Ini ada pertanyaan dari, kalau namanya sih Ayah Salahuddin ya. Ya. Ini apa namanya, Salahuddin atau kunyah memang ya, Abu Salahuddin mungkin. Ya. Mana nggak tahu. Ini pertanyaannya, Ustadz kalau tidak salah ada di buku fikih puasa karyanya Syekh Yusuf Qaradawi bahwa cukup membayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusui tanpa perlu qadha. Mengacu kepada pendapat sahabat, kalau tidak salah juga pendapat dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Mohon maaf tidak ada bukunya. Jadi seingatnya. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur pakai pendapat ini beberapa tahun, bagaimana baiknya? Iya, bagus. Ini pertanyaan saya tunggu-tunggu ini jamaah. Jadi dulu juga ada jamaah yang nanya kayak gitu, Pak Ustadz, bukannya pendapat yang bilang bumil busu itu hanya bayar fidyah saja itu ada contohnya dari sahabat namanya Ibnu Abbas gitu. Itu ada hadisnya katanya begitu. Memang benar jamaah, itu ada riwayatnya dari fatwa Ibnu Abbas yang membolehkan siapa? Ibu hamil atau ibu menyusui hanya fidyah saja. Tapi Anda harus tahu syarah para ulama. Ini yang penting. Tidak hanya sekedar riwayat. Belajar fikih itu tidak hanya sekedar ada dalilnya, enggak. Anda butuh penjelasan ulama salaf. Kenapa kok 4 mazhab enggak ada yang pakai fatwanya Ibnu Abbas? Salah satu alasannya adalah riwayat ini syadz. Bahkan yang bilang itu enggak hanya 4 mazhab. Syekh bin Baz jamaah. Syekh bin Baz mufti Arab Saudi, ulama kontemporer yang sezaman dengan Syekh Albani dan Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan itu riwayat syadz itu yang mengatakan Ibnu Abbas itu membolehkan ibu hamil atau ibu menyusui hanya fidyah saja itu tidak benar kata beliau begitu. Karena menyelisihi pendapat jumhur sahabat begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau ada fatwa yang seperti itu kita katakan itu pendapat yang menyendirilah di luar 4 mazhab. Ya kalau Anda mau mengamalkannya ya monggo-monggo saja silahkan ya. Tapi tanggung jawabnya nanti di akhirat gitu. Kita sudah sampaikan bahwa mayoritas bahkan ini 4 mazhab mengatakan tidak boleh hanya fidyah saja. Tetap harus ada qadha-nya begitu. Terus tadi pertanyaannya kalau sudah terlanjur gimana gitu ya? Iya, karena mungkin tidak tahu dulu ya, karena dengarnya dari gurunya atau dari temannya, ya udah fidyah saja. Ini kasus sama seperti ini, ada salah satu artis yang terkenal itu siapa ya waktu itu? Lupa saya. Dia nanya ke saya, Pak Ustadz, selama ini saya itu kalau hamil menyusui pas bulan Ramadan, saya bayar fidyah doang selama ini. Udah 6 tahun atau 7 tahun ini. Maka gimana?
Ya kalau Anda mau lebih selamat dan lebih aman, ya Bu ya, Pak ya, lebih aman, maka ikuti saja pendapat ulama 4 mazhab. Jadi mulai sekarang dicicil lah, ya selama berapa tahun tuh Anda nggak kodok itu ya, hanya sekedar fidyah doang, dicicil saja. Kalau merasa berat, bisa dengan cara puasa Senin Kemis, dicicilnya gitu ya, kan biar tidak berat tuh. Senin Kemis catat gitu dan seterusnya begitu. Tidak apa-apa. Daripada Anda tidak mengkodok sama sekali, nanti tanggung jawabnya di akhirat gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja barangkali. Ustaz Akbar. Baik Ustaz. Ya. Ada satu lagi? Oh ya, dah satu lagi dah. Ya. Ini dari Pak Yudis ya. Pertanyaannya, Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau seseorang sudah puasa nazar, orang itu meninggal, tapi belum sempat menunaikan nazarnya, tapi ada kerabatnya yang tahu bahwa dia pernah bernazar. Apakah kerabatnya itu wajib menunaikan puasa nazar kerabat yang meninggal tersebut? Syukran Ustadz. Dia bernazar puasa ya? Tapi keburu meninggal gitu. Oke. Kalau masalah puasa Ramadan, saya tahu jawabannya. Ini karena ini nadar ya, saya belum bisa memastikan. Ini misalnya ini ada orang punya hutang Ramadan ya Pak ya, punya hutang Ramadan, misalnya 6 hari, misalnya karena haid atau karena sakit nggak puasa 6 hari, belum sempat dibayarkan 6 hari Ramadan ini, dia meninggal, keburu meninggal, tumben biasanya nggak meninggal ya, dia meninggal. Nah yang seperti ini kata para ulama itu tidak ada membayar fidyah atau puasa untuk dia tuh enggak ada. Itu ada fatwanya itu dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena lam yatamakan dalam bahasa fikihnya. Dia belum punya waktu untuk mengkodoknya. Orang di hari tanggal 1 Syawal misalnya langsung meninggal. Kan nggak punya kesempatan untuk mengkodok kan begitu. Nah, yang seperti ini tidak perlu dibayarkan fidyah atau tidak perlu keluarganya berpuasa. Nah, tapi kalau ada waktu untuk bisa dia mengkodoknya, cuma dia nggak dikodok langsung. Misalnya nih setelah Syawal, dia nggak dikodok-kodok tuh yang 6 hari tadi. Nanti aja lah kan bisa di bulan selanjutnya, nanti aja. Pas nanti, padahal dia sebetulnya bisa meninggal. Kalau ini baru Anda punya pilihan. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, berpuasa untuk beliau. Jadi keluarganya berpuasa 6 hari untuk beliau. Atau ini pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, membayar fidyah atau tadi memberi makan itu. Ya, ini kalau masalah puasa Ramadan. Tapi kalau ini tadi kan pertanyaannya adalah puasa nazar ya? Iya Ustaz. Puasa nazar. Wallahu a'lam, jamaah saya tidak bisa menjawabnya. Atau Ustaz Akbar bisa bantu saya? Atau nanti kita carikan dulu kitabnya ya barangkali ya. Ini apakah memang bisa dikiaskan gitu ya seperti masalah Ramadan? Wallahu a'lam. Mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya ya. Atau PR nanti ya buat kita ya. Ya Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Dicatat Ustaz Akbar pertanyaan yang ini. Masalah nazar ya, puasa nazar ya. Ya Ustaz, ada yang terakhir insyaallah, benar-benar terakhir. Ini juga terakhir nih. Di HP saya ada terakhir juga ini. Hukum fidyah puasa yang dibayarkan di luar bulan Ramadan gimana? Ya boleh. Bayar fidyah kan nggak harus di bulan Ramadan. Boleh di kapan saja fidyah. Yang penting dibayarkan jamaah ya. Terus bayarnya pakai uang boleh nggak? Kalau mazhab Hanafi sih boleh ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih afdalnya adalah makanan pokok saja gitu. Misalnya fidyah Ramadan dibayarkan di bulan Shawwal, boleh. Pokoknya kapan saja boleh bayar fidyah. Antum apa? Ini pertanyaan terakhir ini, kalau kita cuma mikir-mikir di dalam hati, tapi belum sampai melafazkan, itu apakah termasuk nazar gitu? Setahu saya tidak termasuk. Ya, Nggak termasuk. Karena kalau nazar atau sumpah itu harus dilafazkan. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ya, cukup ya. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang berkah buat kita, ilmu yang berkah untuk keluarga kita semuanya, dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa amalkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Akbar. Baik, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita atas waktunya dan ilmunya. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin, amin. Kemudian terima kasih juga kepada para jamaah atas partisipasinya. Seperti biasa, mari kita akhiri atau tutup kajian kita ini dengan membaca doa bersama-sama, supaya dengan berharap supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita beri manfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita.
Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimnal ladzi yanfa'una. Amin. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa Amin. qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar. Amin. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan Amin. daima wa akhilla atqiya ulama. Amin. Nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Amin. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun Amin. waghfir wastur anta akrama man satar. Amin. Wa salatullahi taghsha lil mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurab. Allahumma hdina bihudak Amin. waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jamaah sekalian, cukup sekian untuk malam hari ini. Mari kita tutup sekolah fikih dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.